Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat pertolongan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan baru, kesehatan, dan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami. Berikan kami hati yang mengerti dan taat kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius 25 ayat yang ke-15. Tertulis demikian. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, umumnya sistem pendidikan di sekolah kita sejak dulu hingga sekarang menuntut agar kita bisa dalam segala pelajaran. Itu sebabnya kita berusaha mati-matian untuk menguasai semua pelajaran dan mendapatkan nilai yang bagus. Padahal tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama. Ada orang yang punya kelebihan di matematika, tapi tidak hebat dalam olahraga. Ada orang yang hebat dalam ilmu ekonomi, tapi tidak bisa berdagang. Ada orang yang pintar dalam mengajar, tapi tidak hebat dalam berpidato. Ada keuntungan dari kelebihan, tapi terkadang ada kerugian juga dari kelebihan. Dan ada kerugian dari kekurangan, tapi seringkali ada keuntungan juga dari kekurangan yang ada pada kita. Seorang tunanetra tidak bisa melihat, tapi umumnya memiliki pendengaran, insting serta naluri yang tajam. Ia dapat mendengar suara-suara tertentu yang tidak bisa didengar oleh orang yang dapat melihat. Ia juga dapat mengetahui apabila ada dinding di depannya. Ia dapat mengetahui bila ia berada di area terbuka. Helen Keller, seorang wanita yang buta dan tuli, menjadi contoh orang yang punya semangat hidup yang luar biasa. Ia adalah seorang penulis, pengacara, aktivis politik, dan juga pengajar. Ia tidak menyerah dengan kekurangannya, tapi ia belajar untuk menggunakan apa yang menjadi kelebihan yang diberikan Tuhan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang diberikan kelebihan masing-masing. Dalam Matius 25 ayat yang ke-15 tertulis, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Tuhan memberikan talenta yang berbeda-beda kepada setiap orang. Masing-masing kita, saudara, harus fokus pada apa yang diberikan Tuhan dan mengerjakan talenta itu selama kita hidup di bumi ini. Yang diberi lebih, jangan merasa sombong, lupa diri, meremehkan orang lain, dan jangan lupakan Tuhan. Yang diberi sedikit, jangan merasa kurang dan rendah diri. Jangan sakit hati, iri hati, kecewa atau marah pada keadaan atau marah kepada Tuhan. Bersyukurlah saudara dengan talenta yang diberikan Tuhan. Kalau saudara merasa ada kekurangan, atasilah kekurangan itu. Jangan merasa rendah diri karena tidak seperti orang lain. Jangan membandingkan diri kita dengan orang-orang lain yang tidak seperti kita. Jangan fokus pada kekurangan diri saudara, tapi fokuslah pada kelebihanmu. Kelebihan saudara bisa saja kelihatan sebagai kekurangan, tapi pakailah itu seturut dengan tuntunan hikmat Tuhan. Berkaryalah, bekerjalah, bergeraklah sesuai dengan apa yang menjadi kelebihan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Pakailah hidup kita untuk melayani dan memuliakan Tuhan, serta menjadikan hidup ini bermanfaat. Pada akhirnya saudara, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari setiap kita masing-masing. Sudahkah kita mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan berikan, ataukah kita hanya membiarkan begitu saja kepercayaan Tuhan pada kita? Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, jangan pernah merasa diri kita kurang dan tidak bisa. Atasi kekurangan kita dengan mengaktifkan kelebihan kita. Tuhan akan menolong saudara dan saya dalam menjalani setiap aktivitas, pekerjaan dan pelayanan, sehingga berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan.
Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang memberikan kami pengertian bahwa Engkau memberikan kepada setiap kami masing-masing kelebihan yang berbeda-beda. Tuhan memberikan talenta kepada kami masing-masing sesuai dengan kesanggupan kami. Tolong kami Tuhan untuk selalu bersyukur, berfokus pada apa yang Tuhan percayakan, dan mengerjakannya dengan penuh sukacita dan tanggung jawab. Tuntun kami Roh Kudus, supaya tidak ada kesombongan di dalam diri kami, dan sebaliknya kami juga tidak menjadi rendah diri atau kecewa, tapi kami senantiasa bersemangat dan bersukacita dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan akan memampukan kami senantiasa. Berkati kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam aktivitas kami, dalam studi, dalam tugas, pekerjaan, pelayanan, dan segala yang kami lakukan, agar semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan, serta memberikan jalan keluar bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan percayakan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.